peduli lindungi yang paling benar adalah pedulilindungi.id. Yang salah adalah pedulilindungia.com. Ya, seperti itu. Menurut saya, kata Pak Ganjar, ini sudah kebangetan karena tidak hanya di area Blora, di Solo juga kena. Hai viewers Jependen.com, balik lagi bersama kami dalam Reaction Jependen.com. Ada cerita di balik berita. Tentunya sama gua Sergi, Gua Fatan. yang bener literally turun gunung. Yoi. Ya nggak sih? Kita baru keluar dari hutan. Keluar dari hutan Lombok katanya. Ya nggak sih? Mas Fatan, kali ini kita membacakan berapa berita sih? Ya, pemirsa, jadi kita akan membahas 5 berita terpopuler. Salah satunya, Bro. Salah satunya itu mengenai isu hoax Ibu Megawati sedang sakit. Sakit aja disijikin hoax. Iya. Apalagi? Lalu ada juga soal KKB, kelompok kriminal Kita bersenjata. spesialis KKB memang dari awal kita berjumpa ya. Oke, selengkapnya hanya di reactionjependen.com. Oke, berita terpopuler nomor 5. Silakan Anda yang membacakan, Bro. Nah, jadi Nah, terpopuler paling buncit nomor 5 nih. paling buncit. Datang dari klarifikasi Untung nggak? Sekjen PDP Hasto Kristianto yang membantah isu Ibu Megawati jatuh sakit dan dirawat di RSPP. Hoax ya itu ya? Hoax. Berarti ya? Kalau menurut Sekjen PDP, Ibu Megawati saat ini sedang sehat. Sehat walafiat. Kan isunya kemarin diembuskan sekitar Rabu pekan lalu. Nah, Mas Hasto kemudian memberikan klarifikasi pada hari Kamisnya. Iya. Dia mengatakan bahwa Ibu Megawati sedang sehat dan pada Rabu malam pun sedang melakukan kegiatan, memimpin rapat di PDIP di daerah-daerah Iya. lewat teleconference. Ya, normal politikus lah ya, seperti itu ya. Tapi kegiatan itu memang ada. Iya. Ibu Megawati memimpin lah rapat itu. Iya. Nah, kalau menurut Hasto, Ibu Megawati ini sulit lah. Maksudnya kalau dari segi kesehatan, dia bahkan mengklaim lebih sehat dari dirinya si Hasto ini. Padahal umurnya udah berjenjang lah ya. Ada timpangan di situ. Tapi menurut Hasto, Ibu Megawati dari segi pikiran maupun ingatan pun dia memuji bahwa Masih akurat ya. ingatan Bu Mega dan memorinya lebih kuat daripada dia sendiri. Keren loh. Dia juga menyebut bahwa Ibu Megawati ini sering berkontemplasi, sering berolahraga. Jadi ya isu-isu hoax itu menurut Hasto bagian dari politisasi saja. Iya. Mungkin memang seletingan Ibu Mega itu manusia-manusia seletingan Ibu Mega itu kayaknya sehat-sehat semua ya. Kayak Ibu Titi Puspa, awet muda kan, Bu Mega, SBY. Terus satu lagi yang baru viral. Siapa? Pak Seto. Pak Seto. Iya. Masa umur 70 push up begini, Bro, gitu. Nah, itu jadi segala penyakit tuh hoax yang ada di Ibu Megawati ya. Oke. Kita bacain komentar ya. netizen. Siap. Komentar dari yang kelima ya, komentar Yang kelima. Ini ada atas nama Ki Joko Delek. Di aplikasi Jependen.com dia bilang namanya manusia apalagi sudah sepuh ya sudah pasti ketemu sakitnya. Oke. Bahkan kalaupun sudah waktunya malaikat maut pasti menjemput. Jadi ya tidak usah yang seperti Sesumbar, ya? ini dibuat dusta. Bicarakan saja apa adanya agar didoakan oleh masyarakat. Siap-siap 2024 banteng berubah jadi kambing. Kayaknya dia keluar dari konteks ya. Ngeri juga, men. Soalnya namanya Ki Joko. Bisa saja memang kejadiannya bener. Banteng jadi kambing. Oke, Anda sangat menghibur kami, Ki Joko. Ya tapi ya, Ki Joko bener. Terlepas dari itu, ya namanya informasi hoax ini dosanya berat nggak, Bro? Dosanya berat ya, karena memberikan berita palsu kan, yang memang nggak seperti realnya gitu. Kemudian dan mendoakan orang sehat sakit. Iya, harusnya kan, oh alhamdulillah kalaupun sakit disehatkan. Benar, gitu. benar. Ini malah menyumpahkan sakit gitu. Kalau kita pribadi sama seluruh tim reactionjependen.com, semoga Ibu Mega dan seluruh masyarakat di Indonesia sehat walafiat semua ya. Amin, yoi, Bro. Ya. Oke, case close. Oke, kali ini izinkan saya membacakan berita terpopuler nomor 4. Ya. Kita sekarang agak memilukan lagi. Apa tuh? Lagi-lagi bahas soal KKB ya, di Kelompok Papua. kriminal bersenjata. Ya, headline-nya seperti ini.
KKB membakar fasilitas umum, personel TNI dan Polri bergerak dor mencekam katanya. Headline-nya sangat-sangat interesting ya. Ya. Kejadian di Jayapura, seorang prajurit dari Satgas Pamtas Yonif 403 WP terluka dalam kontak tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan KKB di wilayah Kiwirok, Papua, Senin pagi kemarin gitu kan. Kontak tembak terjadi pada saat pengkumpulan TNI itu lagi pada rapat sama Polri, tiba-tiba ditembak. Waduh. Ya, pada pukul 9.30 pagi ya, waktu Indonesia Timur. Dalam insiden itu dilaporkan satu anggota Yonif 403 terluka di bagian lengan kanan akibat terkena rekoset dan pantulan peluru ditembak. Kondisi prajurit ini dikabarkan stabil. Alhamdulillahnya stabil, bro. Ya kan? Tidak ada korban jiwa dan lain-lain. Nah, selain terjadi baku tembak juga, KKB dilaporkan melakukan pembakaran terhadap fasilitas umum seperti puskesmas, kantor Kasbang Pembangunan Daerah atau BPD Papua, dan gedung sekolah dasar. Ya, intinya seperti itu. Nah, Kiwirok merupakan salah satu distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasannya di Papua Nugini. Oh iya, jadi sangat pedalaman banget itu. Ya, sangat memilukan lah hal ini sebenarnya. Kenapa masih ada sih pemberontakan dari KKB ini gitu ya? Tapi kalau kita baca petanya kayaknya kalau ada event di Papua makin panas. Selalu. Bener nggak? Iya. Apalagi kan dalam waktu dekat akan ada PON tuh di Papua. PON 20 ya? Bener. Makanya. Kalau dulu itu kalau saya memperhatikan setiap Natal pasti panas lagi. Ya, setiap apalagi ada event. ya, intinya karena kemarin kita ngereaction KKB juga kan udah ada angin segar lah bahwasanya KKB sudah dibekuk dan lain-lain. Ini kenapa ini masih ada lagi gitu. Ya, kita sangat-sangat mendoakan untuk seluruh warga dan masyarakat di sana, saudara-saudara kita yang kemanusiaan ya. Benar. Saudara kita dalam kemanusiaan itu di Papua semuanya lancar, semua aman semua, dan KKB diberantas habis oleh TNI maupun Polri untuk menjaga kedaulatan bangsa negara Indonesia. Mantap. Ya. Oke. Ada komentar apa, Mas? Ini Ahmad Budianto di aplikasi jpn.com. Dia bilang kelompok kriminal bersenjata atau bahkan teroris tumpas habis. Ayo TNI Polri jangan kasih kendor. Gaspol, jangan ragu. Siap. Ya, pasti TNI Polri. Soalnya menyangkut nyawa pun dia bisa berani ya. Yeah, Alhamdulillah kejadian KKB yang di Kiwirok ini nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Okay. Tapi ya namanya ancaman itu harusnya TNI sama Polri lebih reaktif lah. Iya, pasti waspada dan mereka juga sangat-sangat kompeten. Oke, case close. Nah, berita terpopuler ketiga ini, Gi. Iya, ada apa, bro? Datang dari TNI nih. Iya. Salah satu elit TNI, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memberikan penjelasan atas ucapannya yang menyebut semua agama benar di mata Tuhan. Oke. Jadi pernyataan Dudung ini pernah disampaikan pada saat dia menghadiri acara di Markas Yon Zipur 9 Garing Para, di VIP 1 Kostrat Bandung Senin lalu. Oke. Nah, akibat pernyataan Dudung itu, belakangan ucapannya dikritik oleh sejumlah pihak, salah satunya itu Majelis Ulama Indonesia. MUI. Yoi. Ya, oke. Nah, menjawab kritik itu, Dudung pun mengklarifikasi. Dia mengatakan bahwa sebagai Pangkostrat perlu mengatakan semua agama benar pada saat berbicara di hadapan prajurit-prajuritnya. Oh. Karena Dudung ini menilai prajurit itu banyak berasal dari berbagai agama. Ya, Jadi multikultural agama di situ. Jadi dia bilang langsung begini, saya ini Panglima Kostrat, bukan ulama. Iya. Jika ulama mengatakan bahwa semua agama itu benar, berarti ia ulama yang salah. Iya, benar. Kalau kata Dudung dalam konferensi memang pers. kosmosnya dia tuh memang sebagai kostrat ya kan, bukan pemuka agama. Nah, Dudung juga mengaku tidak mau prajurit di Kostrat terjebak dalam fanatisme yang berlebihan sehingga dirinya berucap tentang semua agama benar. Oke. Dia ingin anak buahnya jangan sampai terpengaruh lah dengan pihak luar di dalam beribadah. Menurutnya hal ini supaya tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan. Kemudian menganggap agama tertentu paling benar, sementara agama lainnya salah. Ya. Itu menurut Dudung. Lalu konklusinya apa dari berita itu? Ini belum selesai nih. Letjen Dudung kembali menegaskan ucapannya tentang semua agama benar berkaitan dengan kebangsaan. Dia mengharapkan prajurit di Kostrat bisa menjaga toleransi antar umat beragama. Jadi semata-mata untuk menjaga toleransi antar umat agama sekaligus menciptakan kerukunan
antar umat beragama demi soliditas anggota Kostrad. Oke. Ya kurang lebihnya begitulah. Oke. Keren. Keren. Tapi komentarnya itu gimana ngelihat? iya benar juga sih. Di sisi lain dia sebagai Panglima Kostrad tentu harus menanamkan keberagaman. Iya. Tapi emang di dalam TNI kan kulturnya sudah jelas, Hierarkinya hierarki jelas. Ngapain dia sampaikan lagi gitu? Lah, iya mungkin sebagai reminder. Iya. Plus kindly reminder katanya gitu Iya, kan. iya. Iya. Benar, Kalau benar. yang Muslim belajar syahadat, kalau yang Nasrani harus rajin-rajin dibaptis, ya kan? Tapi ya namanya diskusi dalam berdemokrasi ya sah-sah saja kan. Iya. Kalau ada yang menganggap Dudung mencoba memisahkan agama dengan kebangsaan. Iya, benar. Ini kan sepertinya menarik begitu kan. Ya, Benar. iya sih. Tapi di sisi lain ya benar juga Pangkostrat menyampaikan apa adanya. Sah-sah aja gitu Iya. dia ngomong gitu, kecuali memang pemuka agama. Iya. Tapi ada quote satu yang keren Apa tuh? dari kasus ini gitu. Bacain. Menurut saya gitu. Quote-nya adalah saudaramu yang bukan seiman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Mantap, Ya. benar. Jadi benar. memang harus jadi manusia, bukan Iya, jadi iya. agama. Benar. Gitu ya? Benar. Ya. Sepakat. Saya sepakat. bacain komentar deh ya. Bacain. Oke. Komentar populer nomor 3 dari Mas Sigit Adiguna bilang begini, semoga Pak Dudung diangkat menjadi kasat kelak. Wah. Keren. Amin gitu kan. Tapi isunya makin kuat ya, bro. Wah, luar biasa gitu. Terus ada komen dari All in One gitu kan. Apa? Siap Jenderal, sungguh menyejukkan dan humanis mereka. Memang humanis ya, memang harus seperti itu. Iya. Ya, yang nyerang memang kalau dari sisi ulama Indonesia memang nggak pas gitu. Ideologi Islam bilang kan MUI ya, bukan Iya, saya iya. gitu. MUI bilang agama itu semua sama, tapi ideologi Islam yang mereka anut ya Islam yang paling benar gitu. Iya. Ya, oke. Itulah. Oke. Oke, keren. Case close. Oke, Mas. Gimana nih? Sekarang sudah kita ke berapa nih? Ini berita terpopuler ketiga. Mau saya apa Ende? Ente aja. Oke, saya yang bacain. Nah, headline-nya seperti ini. Waspada aplikasi Peduli Lindungi palsu, begini ciri-cirinya. Ya. Di Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menemukan aplikasi Peduli Lindungi palsu yang beredar di tengah masyarakat, gitu kan. Beliau mengucapkan Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan Peduli Lindungi dalam bentuk apapun, gitu kan. Benar. Nah, menurut Pak Dede ini beredar di dunia maya situs pedulilindungia.com. Ini yang palsu. Oh, ini yang Ya. palsu. Peduli, ingat teman-teman ya, baik-baik. Pedulilindungia.com ada A-nya gitu. Lindungi ya. Ya. Nah, yang asli itu kan Peduli Lindungi. Iya. Ya, Peduli Lindungi aja gitu. .id malahan, bukan .com, .id. ya kan? Tidak hanya mirip, situsnya mirip, logonya mirip, user interface-nya mirip, gitu kan. Ya, mungkin kalau untuk yang anak-anak muda bisa Terkecoh, menciri-cirikan, anak-anak muda mencirikan. Oh, bisa. Cuman kalau yang orang-orang separuh baya gitu yang butuh untuk melihat sertifikat vaksinnya itu sulit. Sulit ya. Ya, jadi data-datanya keambil deh gitu. Wah, bahaya. Nah itu makanya Pak Dede ini selaku Kementerian Kominfo dia bilang harus berhati-hati, harus membedakan yang mana budaya kan membaca dari situs tersebut gitu karena Peduli Lindungi yang paling benar adalah pedulilindungi.id, yang salah adalah pedulilindungia.com. Ya seperti itu. Benar. Kira-kira cukuplah seperti itu. Cukup. Ya, yang penting logonya sama, situsnya sama, semuanya sama. Yang beda adalah alamat situsnya. Oke, ada komentar apa sih, Bro? Kalau komentar dari netizen atas nama Cinta. Tarkun. Oh, Tarkun, kira atas nama cinta. Data kepala negara saja sampai bocor, apalagi rakyat biasa. Oh, Urusan kerahasiaan kan kerjaan negara. Maaf pula rakyat yang disuruh waspada. Ya. Kalian yang terlibat di bidangnya harus tahu diri, angkat tangan. ada apa lagi? Ada dua Terus, ya, kalau nggak salah ya. Ada juga nih atas nama Wisnu Widodo. Pak Wisnu Widodo. Tugas Kominfo dan pemerintah untuk menangkap penjahat, untuk melindungi rakyat agar tidak tertipu. Penjahat tanda seru 4 kali. Nggak jelas nih. Siap. Terlalu bersemangat ya. Terlalu semangat ya.
Kalau dari pandangan ente tentang pedulilindungia.com ini yang palsu gimana? Karena ini kan aktivitasnya di ruang maya. Ya. Harusnya ya Kominfo lebih reaktif. Nggak usah ngasih imbauan lah ketika mereka udah menemukan ada indikasi, langsung aja take down, langsung aja ini diblokir. Nggak perlu dikasih tahu lagi gitu kan? Masyarakat, ya kalau bisa masyarakat hanya bisa menggunakan aja, mempermudah gitu. Berarti saya dapat nih analoginya nih. Analogi adalah pemerintah ini adalah yang masak makanan di dapur, ya kan? Kita sebagai rakyatnya yang disajikan makanan. Harusnya seperti itu ya. Dan kita nggak perlu tahu bumbunya ini, bumbunya ini. Nggak perlu. Kita nggak perlu tahu lah. Maksudnya masyarakat diberikan jaminan lah bahwa ini aplikasi satu-satunya yang dimiliki negara. Keren, kalau ada setuju. yang lain langsung aja blokir, langsung aja. Nggak usah kasih ciri-ciri lah. Bener nggak? Ya udah ngapain kalau ciri-ciri berarti sama aja membiarkan. Ente nggak kerja gitu gimana? Siap. Cash ya bro ya. Peskos. Akhirnya kita sudah mencapai puncak berita terpopuler nomor 1 minggu ini di reactionjpnn.com. Apa tuh? Ya, Paling populer. headline-nya seperti ini. Ganjar Pranowo ini sudah kebangetan, kami akan cari. Kata Pak Ganjar ngomong kayak gitu kan. Di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo nampak sewot dengan pencemaran yang terjadi di aliran sungai Bengawan Solo akibat limbah industri pengolahan ciu. Wah, miras lagi ya? Miras lagi. Ya kan? Dia menyebut penyemaran yang terjadi sudah keterlaluan sehingga perlu dilakukan tindakan tegas. Menurut saya, kata Pak Ganjar, ini sudah kebangetan karena tidak hanya di area Blora, di Solo juga kena. Jadi sebenarnya ini yang hari ini kita coba kami cari gitu kan. Ganjar mengungkapkan modus pencemaran Sungai Bengawan Solo ini juga masih sama dengan kasus sebelumnya, yaitu membuang kotoran atau limbah pengolahan alkohol di sekitar Blora. Wah, nggak benar itu. Nah, Pemprov Jateng tersebut sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terkait kasus tersebut karena pihak yang membuang limbah pengolahan ciu tersebut dinilai sudah menantang pemerintah, menjadi rivalnya pemerintah. Terlebih dalam kasus sebelumnya sudah diberikan teguran keras, sudah dicek langsung rapat virtual tadi dengan Kementerian LHK. Tentu saja tim lokal sudah turun, tim nasional juga turun, nanti kami akan proses, kami akan cari dengan tegas gitu. Mantap Pak Ganjar. Ajar. Ya. Ini juga melibatkan PDAM juga di sana, PDAM Solo juga di sana. Tapi yang namanya limbah itu apalagi alkohol ya, Gua membayangkan ikan-ikan pada mabuk kali ya. Iya, biasanya kalau limbah juga nggak bisa ngomong sih dia. Limbah itu nggak bisa ngomong. Iya. Bener. Itu limbat bro. Gua nggak. Iya, kayak gitu deh ya. Iya. Ada komentar apa, kita coba cek. Ini ada atas nama Trias B. Ediasanto. Oke. Tidak hanya limbah ciu, dia bilang, Pak Gub, tapi juga pembuangan limbah industri Solo Raya yang dibuang seenaknya, atau warna hitam pekat ke kali-kali kecil yang bermuara ke Sungai Begawan. Oke. Iya. Ada apa lagi? Komentar apa lagi? Ada atas nama Widodo Imam Santoso. Iya. Dia bilang harus ada tindakan tegas. Oke, kita setuju dengan hal itu ya. Benar. Ini Pak Ganjar kalau ente baca beritanya sudah tegas sekali. Sudah menurunkan tim daerah, tim nasional. Itu sudah Terus cukup melapor tegas. ke polisi. Ya, dan langsung cari gitu kan. Iyalah, kalau bisa langsung ditangkap. Oke. Buat teman-teman atau viewers yang pengen baca jpn.com terus bisa komentar, silakan download aplikasi jpn.com ya. Hanya di Play Store. Oke. Di Play Store sama App Store. 5 berita terpopuler minggu ini kita sudah bacakan lengkap, detail, jelas, hatta sampai komentar-komentar ya kita bacain. Ya nggak sih? Apa yang paling favorit dari 5 berita tersebut menurut ente? Yang paling favorit itu Legend Dudung. Legend Dudung ya? Oke. Kok ente nggak nanya saya, apa sir gitu? Kalau lu apaan? Favoritnya Pak Ganjar tetap. Pak Ganjar? Pak Ganjar. Kenapa Pak Ganjar? Keren, dia tegas tindakannya. Kalau jadi presiden cocok gak? Jangan dulu deh, udah. Presiden tetap Jokowi dulu saat ini. Sampai 2024 baru ganti. Iya. Gitu ya kira-kira. Nah, teman-teman kalau bila mana video ini bermanfaat ya, kita bisa kirim share ini video ini linknya untuk ke teman-teman di grup dan lain-lain. Terus juga kasih masukan buat segenap tim reactionjpnn.com, apa aja masukannya dan apa yang perlu diperbaiki, misalnya audionya atau bahasa beritanya lebih vulgar atau apa, itu silakan di komentar di YouTube-nya, di like, di subscribe,
Japanen.com. Benar. Oke? Belum lah. Belum selesai ngomong. Gue Sergi, gue Fatan.